Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kehadirannya, atas presentasi saya terkait dengan diseminasi PKG PJOK. Yang hari ini akan saya mempresentasikan terkait dengan rencana tindak lanjut P5 Sport Education Model atau SEM. Kompetisi mini bola voli SMK Darul Mukomah, tema kreativitas jiwa raga, diseminasi dimensi profil Pancasila mandiri dan kreatif. Ini profil saya terkait dengan kegiatan kelas 8 PKG PJOK. Lanjut Pak. Latar belakang Sport Education Model atau SEM merupakan salah suatu pendekatan pembelajaran PJOK. Tidak kelihatan, mohon maaf, izin nggih. Yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Menurut Daril Sidentop 1994, peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik berbagi seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Kepemimpinan peserta didik tentu muncul dalam model pembelajaran SEM. Peserta didik terlibat dalam memberikan suara atau voice, menentukan pilihan choice, dan kepemilikan dari peserta itu sendiri, ownership. Kepemimpinan peserta didik terus dikembangkan dengan memanfaatkan segala aset atau modal yang ada di dalam lingkungan sekolah. Aset based learning atau based thinking, pertandingan futsal. Nah, ini keliru, saya akan nanti ganti untuk sepak bola voli nanti ya. Merupakan hadir untuk memfasilitasi minat dan bakat peserta didik berdasarkan permintaan dari peserta didik serta melihat animo peserta didik terhadap cabang olahraga bola voli. Lanjut Pak. Nah, itu terkait dengan kegiatannya. Nah, ini yang akan saya sampaikan tujuan program dari kegiatan saya nanti ya, yaitu bola voli. Satu, mengembangkan keterampilan spesifik sepak bola dan meningkatkan kebugaran peserta didik. Mengembangkan pengalaman peserta didik dalam membuat perencanaan dan mengorganisir sebuah event pertandingan. Jadi nanti siswa-siswi tadi sudah dijelaskan bahwa nanti semua peserta didik ini akan menjadi wasit, panitia, bahkan penonton, apalagi nanti sebagai jurnalis maupun penganalisis atau pengamat dari pertandingan itu sendiri. Kemudian memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik dalam menerapkan pengetahuan tentang menjadi atlet, wasit, pelatih, dan panitia yang saya sebutkan tadi. Kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif secara langsung peserta didik dalam pembelajaran. Jadi tujuannya nanti jelas bahwasanya peserta didik nanti akan terlibat secara penuh dalam kegiatan kompetensi mini bola voli. Terakhir, tujuannya adalah menebalkan karakter gotong royong dan membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu terkait dengan tujuan yang akan kita laksanakan terkait dengan kompetisi mini bola voli. Lanjut, capaian. Nah, ini capaian yang akan saya inginkan adalah pemahaman peserta didik tentang permainan bola voli, pengembangan keterampilan individu, pemahaman dan penerapan taktik dalam permainan bola voli, menunjukkan sikap sportivitas, fair play, dan kerjasama, mengembangkan kepemimpinan peserta didik dan tanggung jawab. Jadi itu capaian yang ingin saya
capai dengan peserta didik kegiatannya permainan bola voli. Lanjut, Pak. Langkah-langkah ya, langkah-langkah yang akan saya laksanakan satu yaitu pembahasan dalam technical meeting ya, latihan dalam pengolahan musim, menganalis pertandingan bola voli dalam turnamen kompetisi. Yang selanjutnya penyelenggaraan pertandingan bola voli dengan mengedepankan sikap sportivitas, kerja sama tim dalam bermain dan menunjukkan keterampilan spesifik dalam permainan bola voli. Yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir adalah pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Nanti pemilihan peran itu tadi kita kumpulkan siswa-siswi, nanti siapa yang jadi wasit, siapa yang jadi pelatih, siapa yang jadi panitianya, siapa yang jadi pengawas atau kameramen. Itu nanti semuanya dari siswa. Ya, dari siswa semuanya. Lanjut, Pak. Nah, ini ada sponsor sedikit. Peran peserta didik ya. Peran peserta didik menjadi panitia, peserta, pelatih, dan wasit. Ya. Jadi semuanya perannya ini kita gunakan peserta didik. Ya. Kedua adalah peran peserta didik yang menjadi pelatih atau manajer dan atlet. Jadi nanti kita bagi semuanya. Peserta itu, siswa itu jadi mempunyai peran tersendiri sesuai dengan minat yang ingin mereka perankan. Berikutnya adalah peserta didik yang menjadi panitia, pelatih, manajer, dan atletnya. Kemudian peserta didik yang menjadi pelatih dan manajer atlet lagi, ya. Peserta didik yang menjadi panitia, pelatih. Nah, ini akan diulang lagi seperti itu sampai terakhir di dalam kegiatan SEM. Lanjut, Pak. Nah, ini kegiatan SEM yang akan kita gunakan ya. Ya, struktur program dan mitra. SEM-nya kegiatan kokurikuler ya. Bisa dilaksanakan di dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik yang terlibat adalah kelas 10 dan kelas 12. Jadi semua jurusan itu ada saya gunakan sebagai keterwakilan dari kelas yang ada. Ya, di kita kan ada 3 jurusan Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 jurusan itu nanti kita siapkan semuanya untuk kegiatan yang berminat di kegiatan bola voli. Karena tidak semuanya bisa bermain bola voli. Ya. Jadi nanti siapa yang berminat dan siapa yang bertanggung jawab di dalamnya nanti kita susun. Struktur ya, nanti seperti ini ada penanggung jawabnya kegiatan adalah kepala sekolah ya, otomatis nanti kepala sekolah yang menjadi penanggung jawab. Kemudian fasilitatornya nanti otomatis saya selaku guru PJOK. Kemudian lokomotornya praktisi guru mapel PJOK, guru TIK ya. Karena guru TIK ini yang kita butuhkan adalah terkait dengan bagaimana nanti memvideokan dan mengedit kegiatan tersebut menjadi video yang menarik ya, yang nanti akan kita publikasikan melalui media sosial dan website sekolah. Mitra kita nanti ya otomatis nanti saya menggunakan wali kelas Bapak Ibu ya untuk mensosialisasikan kegiatan harian yang akan kita laksanakan di pembelajaran, baik khususnya di pembelajaran sekolah maupun di kegiatan SEM. Itu nanti yang akan kita. Kemudian ada kita melibatkan komite. Nanti pada waktu itu kita akan melibatkan komite karena nanti kita perlu izin. Kemudian pemerintah desa karena kita eventnya nanti kelasnya sedikit dari luar sekolah, paling tidak kita butuh izin untuk surat menyurat administrasi kepada pemerintah desa, UKS, atau nanti kita bisa ke Puskesmas, kemudian media atau jurnalis bisa melalui dari tim dari multimedia SMK Darul Mukomah. Lanjut Kak. Kapasitas sekolah. Nah, ini seperti yang kita ketahui semua, sekolah kita memiliki 498 siswa ya, dengan beragam minat dan kemampuan yang terbagi menjadi 3 jurusan ya. Ada 3 jurusan yaitu antara TKJ, DKV, dan TKR. Jadi 3 jurusan itu nanti tergabung
kita pilih, kita menjadi perwakilan-perwakilan untuk membentuk kegiatan SEM. Kemudian guru PJOK memiliki kompetensi dalam mengajarkan permainan tradisional atau modifikasi, ya. Sekolah telah menyediakan lapangan atau halaman, walaupun lapangannya masih dalam renovasi, paling tidak nanti bisa menggunakan lapangan dan kegiatan itu bisa berjalan semaksimal mungkin. Dan berbagai peralatan olahraga yang dapat dimanfaatkan. Ini nanti semoga saja perlengkapan yang kita miliki bisa mencapai tingkat kemampuan yang 100%. Lanjut, Kak. Rencana evaluasi ini ada 7 tahapan dalam penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK, antara lain pengelolaan musim yang saat ini kita ketahui bahwasanya musim ini sekarang musimnya hujan, ya. Nanti kita akan menyiapkan persiapannya, kemudian latihannya, kompetisinya apa, ya, afiliasi setiap pemerannya siapa, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir kompetisi, ya, dan evaluasi dan refleksi. Peserta didik bersama guru merefleksikan semua tahapan mulai dari persiapan hingga puncak pelaksanaan. Fokus evaluasi pada proyek ini meliputi ketercapaian tujuan dan dalam SEM. Berikutnya umpan balik pengalaman nyata dari peserta didik dan pengalaman dengan pendekatan model SEM. Refleksi diri guru, yaitu perencanaan dan pengorganisasian SEM. Yang kedua, yang berikutnya pengembangan sikap suportif, fair play, dan tanggung jawab. Kemudian keterlibatan aktif peserta didik dan manajemen waktu. Nah, ini ada catatan. Alat pengumpulan data melalui observasi guru, peserta didik, wawancara, rubrik refleksi guru dan peserta didik. Nanti datanya kita kumpulkan dari guru maupun peserta didik. Lanjut, Kak. Nah, ini kemungkinan tantangan, ya. Kemungkinan tantangannya ini adalah manajemen waktu, ya. Manajemen waktu, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ya, ini semoga saja nanti apa yang kita tetapkan tidak terhalang oleh tantangan tersebut, mulai dari musim atau kendala yang lain. Yang kedua, manajemen tim, perbedaan kemampuan antar peserta dalam tim, konflik antar teman dalam permainan. Yang ketiga, keterlibatan komite atau orang tua, kurangnya dukungan dari komite dan orang tua. 4, komunitas sekolah, kurangnya dukungan dari kerjasama dalam komunitas. Yang kelima, umpan balik dan refleksi, keterbukaan dan kejujuran dalam melakukan umpan balik. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu yang pertama, mematangkan jadwal dengan koordinasi yang baik dalam komunitas sekolah. Yang kedua, memberikan motivasi dan semangat yang positif. Yang ketiga, mengadakan pertemuan dengan orang tua dan komite, serta menjelaskan tujuan pembelajaran terperinci, ya, proyek SEM ini nanti. Yang keempat, pendekatan persuasif dengan rekan-rekan guru. Nanti saya akan berkoordinasi dengan jenengan terkait dengan komunitas sekolah atau kombel kita nanti. Yang kelima adalah memotivasi peserta didik untuk bersikap jujur dalam memberikan penilaian kepada temannya, biar nanti tidak terlalu jomplang antara peserta didik A dengan peserta didik B. Lanjut, Kak. Alhamdulillah, terima kasih. Itu pemaparan dari saya terkait dengan pembelajaran SEM, ya, terkait dengan SEM yang akan kami lakukan, yaitu kompetisi mini permainan sepak bola. Nanti mungkin kita akan mengadakan event kecil. Kita mulai dari setelah semester itu namanya class meeting. Nah, itu
Mungkin itu pemaparan dari saya. Sebelum saya tutup, setelah dari pemaparan saya ini yang saya jelaskan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, siswa semuanya berarti berpartisipasi kan? Ya, Terus apa acara ini juga melibatkan peserta lain atau mungkin peserta dari luar sekolah kita atau mungkin sekolah lain? oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kurikulum yang mewakili Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir. Pertanyaannya bagus, terima kasih Bapak Kurikulum. Pertanyaannya apa melibatkan peserta didik dari luar gitu ya? Nah, ini rencana yang kita awali ini karena ini adalah pertama kali Bapak ya. Jadi kita menggunakan sementara ini menggunakan siswa kita sendiri. Siswa kita ini kan ada 15 kelas ya. Ada 15 kelas. Tiap tingkatan ada 5 kelas ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi nanti kita saring, kita ikuti kegiatannya. Mungkin yang lain satu pertanyaan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai bendahara sekolah Bapak Nggih. Oke. Ini terkait masalah pendanaan Pak. Apakah kegiatan ini nanti membutuhkan anggaran yang besar atau bagaimana? Mengingat anggaran sekolah kita cukup minim. Apakah bisa dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak terlalu terbuka ke anggarannya? Baik, terima kasih ya Bapak Bendara. Ini yang jelas kita tunggu-tunggu. Jawabannya kita tunggu-tunggu. Rencananya saya yang akan bertanya kepada Bendara, malah Bendara yang bertanya ke saya ya. Ya ini terkait dengan pendanaan otomatis Pak. Ya ini nanti kita terapkan pada waktu pelaksanaan technical class meeting, otomatis itu pendanaan berasal dari sekolah. Nah, ya, otomatis seperti itu. Tetapi nanti seperti biasa Bapak, ya nanti kita akan membuat proposal pengajuan anggaran dana, kemudian nanti kita ajukan ke jenengan dan akan disetujui oleh kepala sekolah. Tetapi paling tidak sumber dana ini berasal dari BOS ya. Dan untuk pelaksananya lebih minim karena kita melibatkan siswa. Untuk Bapak Ibu guru, sementara ini untuk kelas meeting nanti biar anak-anak yang menangani. Mungkin jelas Bapak ya. Ada lagi pertanyaan? Iya Pak. Untuk Bapak Bu Bapak Ibu yang lain sudah berpartisipasi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan karena ini tadi adalah pelaksanaan pertama ya. Nanti Bapak Ibu guru berpartisipasi untuk mendampingi sementara. Biar anak-anak berjalan sesuai dengan alur tujuan yang akan kita laksanakan yaitu SEM ya. Jadi biar Bapak Ibu guru tetap berkontribusi tetapi mendampingi. Yang bekerja adalah anak-anak atau siswa kita. Jadi kan semuanya di anak sendiri ya, mungkin pembawa acara mungkin semuanya berasal dari guru siswa. Jadi guru ini kita hanya mendampingi mulai dari panitia, MC, pelatih, bahkan penonton itu semuanya dari siswa. Jadi guru sekarang hanya berperan sebagai pendamping atau fasilitator saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya terkait dengan presentasi dan terkait dengan RTL PJOK, ya PKG PJOK. Semoga saja desiminasi PJOK ini nanti bermanfaat untuk kita semua, khususnya di lembaga kita SMK Darul Muqomah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di dokumentasi ini kayaknya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih.
Terima kasih.